Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat merenungkan firman-Mu hari ini demi Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahmu dan ibumu harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan singkat pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua berakar dalam budaya, baik dalam konteks ras maupun zaman. Tentu saja setiap dari kita memiliki apa yang bisa untuk dilakukan karena sudah jadi kebiasaan. Namun apakah yang sudah jadi kebiasaan itu benar atau tidak? Jawabannya tergantung dari cara menilai secara rasional dan bijaksana. Saudara-saudari, suatu kebiasaan di zaman sekarang ternyata dibentuk oleh apa yang viral. Istilah ini begitu populer dan membuat banyak orang mengikuti pola berpikir, berkata, dan bertindak berdasarkan apa yang viral. Tentu saja ada baik dan tampak baik, akan tetapi dari keduanya itu perlu diwaspadai.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan hari ini, orang Farisi sangat taat dengan apa yang sudah dibiasakan dalam kehidupan mereka. Sekilas semua itu baik, akan tetapi Yesus berhasil membuktikan bahwa semuanya hanyalah kebaikan yang memanipulatif. Di zaman kita ada begitu banyak hal viral manipulatif, membuat semua tampak baik sementara ada banyak hal baik yang diabaikan. Konten yang viral begitu mempesona namun bisa jadi penuh tipu daya. Tanpa pertimbangan rasional diikuti begitu saja, sementara firman Tuhan malah terlupa. Untuk itu Yesus mengajak kita untuk mengambil sikap dan tindakan yang rasional supaya firman Tuhanlah yang kita ikuti. Tidak hanya di bibir, tetapi juga dalam kebiasaan kita lakukan. Semoga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami mohon kuatkanlah iman dan semangat kami dalam mengikuti Engkau demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.